Subhanallah walhamdulillah wala wallah subhan walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wallah subhan walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah salah satu ustadz yang sosoknya masih sering tampil di televisi untuk mengobati rasa kangen jamaahnya yang terpencar di seluruh pelosok Nusantara. Dialah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham atau akrab disapa Ustadz Arifin Ilham. Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan 8 Juni 1969 ini begitu lahir konon sudah bergigi. Menurut orang tuanya, Haji Ismail Marzuki atau biasa disapa Abah dan Hajah Nur Hayati atau sering dipanggil Mamah ini, Arifin kecil sungguh badung dan temperamental. Arifin pernah nyaris membakar rumah hanya karena permintaannya tidak dituruti. Namun, doa dari kedua orang tuanya di tanah sucilah yang mengubah perangainya. Arifin adalah anak kedua, laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara. Ayah Arifin masih keturunan ke-7 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu ulama besar di Kalimantan. Pria yang terkenal dengan zikirnya ini menikah dengan wanita bernama Wahyuniati Al-Wali setelah perkenalan pertama kali mereka di tahun 1997 dan menikah di tahun 1998. Pada tahun 2010, Ustadz Arifin Ilham menikahi istri keduanya yang bernama Rania Bawazir. Ustadz, kita akan berbincang jauh soal Ustadz mulai dari kecil hingga saat ini, Ustadz. Tadi kalau Ustadz, orang selalu ingat dengan Ustadz ini adalah Ustadz zikir, Ustadz. Itu bisa ceritakan nggak Ustadz? Kenapa sedikit saja, kenapa Ustadz zikir berbeda dengan Ustadz-Ustadz lain? Zikir itu ingat Allah, lalu lisannya menyebut. Otomatis karena ingat Allah maka lisannya menyebut. Dan itu membangun kesadaran terutama diri, lalu mengajak keluarga, sahabat, semua yang dekat untuk ingat Allah, ingat akhirat. Karena tujuan dakwah itu kan, Ustadz tidak takut dengan ular. Ustadz tidak takut dengan ular. Bismillah. Ada cerita apa Ustadz dengan ular ini, Ustadz? Suatu saat maghrib ke masjid, itu ramai sekali jamaah masjid, takut rupanya ada ular di depan masjid. Ustadz tangkap, bawa ke rumah, simpan di keranjang. Dan anehnya mimpi ular itu matok Ustadz. Selesai sholat duha, ada juga tamu, Tante Arifin, ya, kita ada acara dakwah, beliau menjemput bersama Sulaiman. Sulaiman itu mengambil ular yang ada di keranjang itu. Oh, yang Ustadz simpan itu. Nah, Ustadz terkejut. Sulaiman, itu ular yang berbisa, itu berbahaya buat kamu. Dia ketakutan juga. Nah, Ustadz bawa keranjang nih, tolong masukkan di sini, jangan lepas kepalanya dipegang. Mungkin karena dia takut, dia masukin dengan melempar. Jadi lepas pegangan,
Ngeri. Matok persis ini. Apa yang terjadi Ustaz setelah dipatok itu? Setengah jam kemudian koma. 21 hari. 21 hari. Ya. Allah menyelamatkan Arifin untuk kesekian kalinya. Setelah dari rahim mama Arifin lahir. Kemudian mama kembali terjun ke dalam sungai dalam keadaan hamil. Nah, Ustadz bawa keranjang nih. Tolong masukkan di sini. Jangan lepas kepalanya dipegang. Mungkin karena dia takut, dia masukin dengan melempar. Jadi lepas pegangan, Ngeri. matok persis ini. Apa yang terjadi Ustaz setelah dipatok itu? Setengah jam kemudian koma. 21 hari. 21 hari. Ya.